Belakangan muncul gerakan coblos 3 paslon di Jakarta sebagai jalur untuk golput dalam Pilgub Jakarta 2024. Gerakan ini diduga wujud aksi protes karena Pilgub Jakarta tidak diikuti oleh petahana Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita akan kembali membacakan berita yang akan dipandu oleh Bung Kameramen. Coblos semua calon. Ini mungkin kita bahasnya di Jakarta dulu ya, atau mungkin nanti ngaruh ke daerah lain. Coblos semua calon itu, apakah itu menjadi solusi, Walfian, kekecewaan kita terhadap PKS? Untuk responnya silakan. Iya, pemirsa, kita akan menjawab dulu pertanyaan tadi. Peta politik di negara kita memang penuh dengan dinamika yang tidak positif, tidak asyik, dan tidak menunjukkan sebuah hal yang educated. Kita mengalami keadaan, contoh kasus di Jakarta, dan saya ingin mengajak kita, marilah kita bersikap secara proporsional. Jangan ada situasi tertentu, lalu kita tumpukan masalah itu hanya kepada satu pihak tertentu. Saya ambil contoh ya, ternyata keputusan MK yang berhubungan dengan 8%, 7,5%, 6% itu sudah diketuk palu 1 Agustus tahun 2024. Kenapa baru diumumkan tanggal 20? Untuk apa? Untuk menunggu ada apa? Dan sekali lagi, saya pikir ini sudah menjadi permainan politik yang konyol, yang norak, yang culas, yang menurut saya semua pihak harus bisa mengatur diri. Sehubungan dengan situasi Pilkada Jakarta, saya ingin mengatakan, ya sudah, kalau memang Anda tidak akan ikut, tidak bisa ikut, silakan. Dan bagi yang mau ikut, lakukan kerja-kerja yang tidak bersifat kontraproduktif, tidak bersifat apologis, dan tidak memperparah kesan negatif yang sudah terlanjur dimuntahkan oleh orang yang merasa, ini kan resiko, efek itu Bung Kameramen, efek orang yang terlalu banyak berharap, terlalu mencintai, terlalu sangat punya nilai lovers gitu ya, karena followersnya tinggi. Nah, saya ingin katakan bahwa memang dilema dinamika yang berhubungan dengan anak abah, dengan PKS, dan dengan yang lain-lain. Saya hanya ingin mengajak, ini hari menghitung waktu untuk pencoblosan tanggal 27 November tahun 2024. Yang mau nyoblos tentu tidak bisa dibilang salah dan jangan dilarang. Yang mau tidak nyoblos itu berarti punya alasan. Yang mau nyoblos semua juga punya alasan menurut analisa dan pandangan-pandangan komunitas atau pimpinan-pimpinan kelompok itu. Dan ada lagi Bung Kameramen yang sedang ditunggu adalah jawaban dan putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang kota kosong, bahwa menghitung kota kosong itu dia ada hitungannya, berapa yang mengisi kota kosong atau yang mengisi yang abstain ya kalau kata bahasa pemilihan. Begitu Bung. Ya, Bu Alfian, memang agak sulit karena memang ketika orang mencintai, sedang seneng-senengnya lah dengan partai Islam yaitu PKS, tiba-tiba mengambil keputusan yang tidak bisa dijelaskan lah bahasa gampangnya gitu Pak Alfian. Jadi masyarakat bingung juga gitu. Tetapi kalau saya sebagai orang yang senang lah melihat situasi politik di jendela sosmed Pak Alfian, justru ini malah menjadi kerugian untuk umat Islam. Kenapa? Karena akhirnya kita tidak fokus memenangkan calon-calon yang diusung oleh partai-partai Islam. Ya justru musuh-musuh Islam yang senang calon-calon mereka malah bisa jadi Bung Alfian ketumpahan suara. Ini gimana nih Bung Alfian? Akhirnya musuh-musuh Islam sedang memanen konflik yang dialami umat Islam sendiri. Gimana Bung? Ya yang jelas kalau kita mau tengok, kita ambillah secara urut-urutan. Negara ini kan sebetulnya memang masih pada posisi yang sangat ringkih dan rapuh dalam mengelola hal yang berhubungan dengan sistem politik. Pemilu pertama kita setelah terjadinya pemberontakan PKI yang bulak-balik seolah-olah PKI itu korban, itu nanti lah yang penting pembahasannya. Bahwa sejak itu suara politik umat Islam, aspirasi politik umat Islam selalu mendapatkan tindakan-tindakan yang bersifat penyempitan atau pengebirian. Apa yang saya katakan, kemudian muncul P3, Partai Pemaksaan Persatuan. Lalu muncul upaya-upaya untuk melarang umat Islam punya aspirasi Islam dengan pandangan keislaman dengan adanya asas tunggal Pancasila yang diinisiasi oleh Yoga Sugama pada tahun 1983.
yang kemudian tahun 1985 diundangkan. Nah, artinya kalau pertanyaan seperti tadi, memasuki Pilkada 2024, kita memang akhirnya harus menghitung PKS satu-satunya partai Islam yang masuk di DPR RI. Sementara P3 tidak lolos, PBB sudah beberapa kali tidak lolos, Partai Umat masih jauh dari penampakan, dan Partai Masyumi jelas masih belum bisa ikutan, dan yang lain-lain tentu belum muncul ke permukaan. Maka dari saya buat seluruh masyarakat, mari kita tetap memilih pemimpin yang ibadahnya baik, yang akidahnya baik, yang seiman, sebagaimana dulu kita bisa memobilisir gerakan 212 karena kita merespon omongan-omongan yang mengatakan jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51. Yang berikutnya kita sampai pada sebuah peran bahwa politik umat Islam adalah memenangkan calon pemimpin yang pada saat dia berkuasa nanti mempunyai pemihakan, pembelaan, dan mendukung aspirasi umat Islam yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam, yang berhubungan dengan amal-amal Islam, yang berhubungan dengan ibadah-ibadah Islami, yang berhubungan dengan kebudayaan dan sistem keagamaan Islam secara keseluruhan. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, makanya saya awal buka itu coblos semua itu apakah menjadi solusi untuk kebaikan kita? Karena saya mengamati Bung Alfian, penghancuran PKS itu bukan per hari ini Bung Alfian. Artinya PKS dimusuhi karena salah langkah lah kira-kira gitu. Iya. Tapi dari dulu Bung Alfian, yang namanya Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda, saya sudah melihat narasi-narasi mereka mengecilkan, menghancurkan, menghinakan PKS Bung Alfian. Nah, jadi saya kok melihat ya, justru hari ini ketika PKS dimusuhi dengan salah langkahnya mereka, anggapan kita gitu lah ya, salah langkah, justru orang-orang seperti Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, justru mereka senang Bung Alfian PKS hancur hari ini. Nah, jadi menurut saya bagaimana oke lah kita kesel dengan PKS, oke lah kita belum bisa berbahagia dengan kondisi hari ini, tapi bagaimana Bung Alfian akhirnya orang seperti Ustadz Alfian Tanjung aja selalu langsung dibilang, udah Ustadz jangan belain PKS mulu, Ustadz jangan belain PKS mulu gitu. Jadi mungkin untuk sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian agar umat lebih jernih Bu Alfian? Ini bukan soal PKS, ini bukan soal kita anak abah gitu Bu Alfian, tapi ini soal bagaimana memenangkan yang paling sedikit lah buruknya. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, ini soal umat Islam dan aspirasi umat Islam dan partisipasi umat Islam. Saya menghimbau kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia agar Anda melihat ada yang sedang kegirangan dengan keadaan seperti ini. Betul. Adapun kekurangan ini kalau saya lebih masuk pada wilayah komunikasi. Lebih banyak pada persoalan-persoalan bahwa kita memang berhadapan dengan keinginan-keinginan yang bervariasi dari luar kita. Sementara di kelompok kita minim sekali silaturahim politiknya, sehingga untuk membincangkan persoalan-persoalan yang kita hadapi itu, kita harus berpikir tentang kerjasama koalisi di saat kita sudah lebih punya kondisi nyaman di komunitas atau di tempat duduk kita masing-masing. Nah, maka di penghujung daripada penyampaian ini, saya Alfian Tanjung bukan pengurus struktural PKS. Artinya saya adalah seorang yang sejak tahun 80-an, saya orang yang sangat berkhidmat dengan perjuangan politik umat Islam. Dan umat Islam jangan lemah, jangan lengah, jangan menyesal di kemudian hari bahwa apa yang kita hadapi hari ini dalam teori sosiologi bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ada pihak yang memang secara rekayasa menginginkan terjadinya pelemahan dengan membuat kontraksi-kontraksi yang kontraproduktif terhadap potensi politik umat Islam. Maka terakhir saya katakan, mari kita hadiri TPS-TPS pencoblosan di 515 pilkada, terdiri dari 93 kota, terdiri dari 37 provinsi, dari 415 kabupaten se-Indonesia. Ayo datang ke TPS hari Rabu tanggal 27 bulan November 2024. Siapa yang kita pilih sesuai dengan hati nurani kita, pahami orangnya siapa, dia siapa, dia punya kemampuan apa, agamanya dipastikan adalah seagama dan seiman dengan kita. Yang kedua, diduga bahwa dia punya kecenderungan yang kuat akan menjadi bagian
orang atau kepemimpinan yang sayang pada masyarakat secara umum dan juga sayang pada umat Islam dengan aspirasinya. Yang ketiga, dia tidak berpihak kepada asing, aseng dan antek. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.